Shalom Kids, gimana? Udah siap untuk perjalanan berikutnya? Yang bener, keren. Kids, minggu ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa banget. So, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Agar lebih semangat, kita nyanyi Rise Up Be Victorious sama-sama dulu. Udah pada bisa kan? Let's sing together. Bible says that He leads us in triumph in Christ. He will shine upon us and He will give us light. The Bible says, who waits upon Him will get rest. They run and don't grow weary. They walk and not be faint. The Lord is my portion, therefore I hope in Him completely. And I will never fall, 'cause Jesus holds my hands. He holds my hands. I will so close to God, 'cause I have faith in Him. I will rush towards the sun, 'cause I know He's with me. I fly like an eagle, but you say I never get tired. I'm holding God's promises. No one will rise up and be victorious. Janjimu, ku berjalan dalam kemenangan. Kau yang menuntunku, kau terang hidupku. Janjimu, ku beroleh kekuatan baru, berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Kau selalu sertaku, ku kan terus berharap padamu. Ku takkan jatuh sebab tanganmu memegangku dan menopangku. Melangkah dekat padamu, Tuhan ku percaya. Bersamamu takkan takut, kau tak pernah tinggalkanku. Ku kan melintasi langit, terbang tinggi bagai raja. Pemegang janjimu, sekarang ku bangkit jadi pemenang. Kau selalu sertaku, ku kan terus berharap padamu. Ku takkan jatuh sebab tanganmu memegangku dan menopangku. Melangkah dekat padamu, Tuhan ku percaya. Bersamamu takkan takut, kau tak pernah tinggalkanku. Ku kan melintasi langit, terbang tinggi bagai raja wali. Pemegang janjimu, sekarang ku bangkit jadi pemenang. I will run so close to God, 'cause I have faith in Him. I will rush towards the sun, 'cause I know He's with me. I fly like an eagle, like a music and never get tired. I'm holding God's promises. Now I will rise up and be victorious. Now I will rise up and be victorious. Hai Shalom Kids, udah masuk minggu kedua. Sekarang kita mau sama-sama siapin hati kita untuk nyembah dan puji Tuhan Yesus, oke? Yuk lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami. Kau yang pimpin ya Tuhan. Haleluya, katakan amin. Yuk sama-sama semuanya gerakin badannya. Kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat pujian ini, oke? I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, and I'll keep on seeing
keep on reaching. Follow, follow. Follow Jesus Good. Dari awal lagi, oke? Say. I want your life and I want your right. Will not stray from the path that's right. And I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Sama-sama katakan. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Good. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes On you. Only you. Sekarang yang cewek doang katakan. I want your life and I want your right. Will not stray from the path that's right. Better keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus. Sekarang yang laki-laki, oke? Katakan lagi. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow. Follow Jesus Christ. Say I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing My eyes on you. good. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes. On you, only you. Sekarang kalian sama kakak-kakaknya, oke? Say I'm fixing my eyes on you. good. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. Lebih semangat lagi katakan. I'm fixing my eyes on you. Wow, I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I want your life And I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow. follow, follow Lagi. Follow. Jesus Christ. Sekali lagi. Follow, follow, follow Jesus Christ. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Woo. Wow, pujiannya tadi keren banget kids. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita, pikiran kita untuk sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Coba yang mau bilang amin. Amin. Yang mau angkat tangannya tinggi-tinggi. Good job. Yuk mulai angkat kedua tangannya. Kita mau kasih yang terbaik lewat penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Bapa kami setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah kami setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Oh, haleluya. Ayo adik-adik, mari sama-sama mulai angkat penyembahan kita. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar setiap mata kami memancarkan kasih daripada Engkau. Yes, seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Layakkan kami untuk dapat serupa dengan Engkau Tuhan, lewat segala hidup kami, lewat orang lain lihat apa yang ada di dalam kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Hai kids, siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Coba, kenapa ya banyak orang datang kepada Yohanes? Ya, betul. Yohanes berkata kepada mereka untuk bertobat. Yohanes Pembaptis adalah orang utusan Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk melayani. Maka sebelum Tuhan Yesus melayani, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Di sungai Yordan dia berkata kepada semua orang, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Artinya, sekarang waktunya bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan, sebab Dia sudah dekat. Inilah seruan Yohanes kepada banyak orang saat itu. Karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, maka banyak orang datang dari Yerusalem, Yudea, dan Yordan. Karena setelah mereka berkumpul dan mau bertobat, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Lalu Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja,
Setelah itu Tuhan Yesus kembali berdiri dan Tuhan segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka dan turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah adik-adik, kenapa saat itu Tuhan dibaptis? Baptis berasal dari kata baptizo, artinya mencelup. Baptis yang sesuai dengan firman Tuhan adalah baptis selam. Seluruh tubuh ditenggelamkan dalam air. Baptis tidak menyelamatkan kita, tapi kita perlu dibaptis sebagai tanda bahwa kita sudah jadi milik Kristus seperti di Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi dengan dibaptis, kita dimateraikan seperti barangmu diberi nama dalam bentuk cap. Artinya orang lain tidak bisa lagi mengaku itu barangmu. Baptis juga melambangkan kalau kita sudah mati, ditenggelamkan ke dalam air dan bangkit, diangkat lagi dari air bersama Tuhan Yesus. Kita punya hidup yang baru. Karena itu orang yang dibaptis diberi selamat. Kalau kamu sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dan sudah berumur 12 tahun, kamu boleh dibaptis. Tapi bukan karena disuruh atau dipaksa, harus dari hatimu sendiri dan memutuskan mau dibaptis. Dia juga mau dibaptis untuk memberi contoh bahwa manusia perlu dibaptis. Walau sebetulnya Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis karena Dia Allah. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Waktu Dia dibaptis, langit terbuka dan Ia melihat burung merpati, lalu terdengar suara dari langit dan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Burung merpati melambangkan Roh Kudus dan suara itu adalah suara Allah Bapa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar satu hal lagi tentang dibaptis. Kami mau Tuhan dimateraikan, kami mau mengikut Tuhan, dan kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Aloha Kids, seperti minggu lalu, sekarang kita mau berangkat ke kota berikutnya. Tapi kita memerlukan tiket lagi. Dan untuk mendapatkan tiketnya, kita harus menghafalkan sebuah ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita baca satu kali lagi ya Kids. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wah, good job. Let's go, kita berangkat. Shalom parents, membesarkan anak yang beranjak remaja membawa kita memasuki musim yang baru. Anak yang tadinya manis dan mudah diatur sekarang menjadi anak yang mudah kesal. Dapat protes bahkan bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin saja tidak sopan kepada orang tuanya. Hal ini terjadi karena ada emosi yang sulit diungkapkan. Bagaimana kita dapat membantu anak-anak kita mengatasi kekacauan emosionalnya tanpa kita sendiri kehilangan kendali? Berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama. Yang nomor 1, jangan tersinggung. Seringkali bahkan ketika seorang anak meneriaki orang tuanya dengan perkataan yang tidak sopan, maksudnya adalah bukan tentang orang tua itu sendiri, melainkan tentang dirinya. Dalam keadaan emosional, anak remaja akan mengatakan hal-hal kepada parents yang tidak benar-benar ditujukan kepada parents. Biarkan anak mengungkapkannya. Kehadiran kita dan sikap kita yang tetap tenang akan memberitahu mereka bahwa parents adalah orang yang aman untuk curhat dan bahwa anak dapat mengandalkan orang tua untuk menolongnya. Poin yang kedua, kenali pemicu emosional mereka. Anak akan sangat emosional biasanya karena anak tersebut lelah, lapar, atau keduanya.
Pemicu lain mungkin tidak memberi mereka waktu untuk bersantai sepulang sekolah. Kemudian kita juga memberikan tugas yang banyak yang harus dilakukan secara sekaligus dan tidak memperhatikan waktu saat mengkomunikasikan hal-hal yang tidak nyaman kepada mereka. Poin nomor 3, ajarkan mereka untuk mengatur emosi mereka. Setiap anak dapat belajar mengendalikan emosinya. Beberapa anak mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama daripada anak lain. Tetapi kita perlu menyediakan pagar pembatas untuk membimbing mereka menuju pengaturan diri. Saat anak memulai ledakan emosinya, arahkan dia dengan lembut ke tempat di mana dia bisa menangis, bisa menjerit, bisa menghentakkan kaki, atau yang biasa anak-anak lakukan sesuka hatinya. Kuncinya adalah mengarahkan anak ke area tersebut dengan instruksi keluarlah saat kamu sudah berhenti menangis, atau berhenti berteriak, atau berhenti marah. Kemudian parents menyerahkan kepada anak ketika dia merasa pulih dari ledakan emosinya. Ketika dia kembali ke keluarga selama amukannya telah surut, parents dapat memeluknya dan menyambutnya tanpa harus memberikan kuliah saat itu juga. Poin yang keempat, jadilah teladan sebagai orang tua yang dapat mengelola emosi. Bagaimana cara parents menanggapi stres? Apakah parents mengelola kemarahan diri sendiri atau emosi yang bergejolak dengan baik? Meskipun kita tidak akan melakukannya dengan sempurna, anak-anak kita perlu melihat bagaimana kita mengelola kemarahan, stres, dan ledakan emosi kita. Kita harus cepat memaafkan. Kita juga terus berusaha untuk mengurangi roller coaster emosional kita sendiri. Kita harus memberitahu anak-anak kita jika kita mengalami saat-saat yang menegangkan di tempat kerja atau karena alasan lain. Dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia untuk kesedihan, kegembiraan, kemarahan, dan frustasi kita, ini berarti kita memberikan diri kita kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Poin yang kelima, bantu mereka mempelajari tanda-tanda kemarahan mereka. Anak-anak dan orang dewasa dari segala usia harus belajar mengetahui dan memperhatikan tanda-tanda munculnya kemarahan. Apakah mereka mengepalkan tangan? Apakah bahu naik sampai ke telinga? Kemudian wajah dan telinga menjadi merah? Tanyakan apakah dadanya terasa kencang atau perutnya menjadi kembung. Semua itu adalah tanda-tanda kemarahan yang mulai terjadi sebelum anak memuntahkannya. Bantu anak mengganti tanda-tanda kemarahan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti mengibaskan tangan jika ada kecenderungan ingin mengepalkan tangan. Kemudian juga bisa menarik nafas dalam-dalam jika dada terasa sesak. Parents, terkadang anak-anak atau remaja kita mungkin secara emosional memiliki tantangan kesehatan mental yang lebih serius. Jika metode di atas tadi tidak berhasil atau parents melihat ada perubahan drastis dari anak-anak sehingga mereka menarik diri dari aktivitas normal, parents dapat mencari pertolongan profesional kesehatan dengan segera. Dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap prosesnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Kau mau datang ke dunia ini dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, urapi okan kepada kami semua, memberitakan tentang Engkau, agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Adik-adik dan parents, mari kita menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.